Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmanisa Atika, NIM K73218065. Saya mahasiswi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah saya review yang berjudul Manajemen Perubahan, Tantangan Implementasi E-Government. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Di era reformasi ini, kebutuhan masyarakat akan transparansi pelayanan pemerintah sangatlah penting diperhatikan. Perkembangan teknologi informasi menghasilkan titik cerah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain itu juga membantu pemerintah dalam memperoleh masukan dari masyarakat. Penggunaan teknologi informasi ini membangun suatu sistem antara masyarakat dengan pemerintah yang dikenal dengan sebutan e-government. E-government adalah suatu bentuk sistem baru yang mampu membantu pemerintah dalam hal transparansi informasi serta layanan masyarakat secara online. Namun, dalam pelaksanaannya, keberhasilan penerapan e-government belum seperti yang diharapkan. Masih ada pesan pengembangan e-government sebagai sebuah euforia, sekadar mengikuti tren, dan tidak dilakukan dengan maksimal. Oke, yang kedua yaitu tentang e-government. Electronic government atau e-government seringkali disamakan dengan publikasi website oleh pemerintah atau sekedar menunjukkan diri bahwa informasi tentang daerah bisa diakses dari seluruh dunia. Definisi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-government. Sementara, definisi yang terlampau luas dan mengambang akan menghilangkan nilai atau value manfaat yang ditawarkan oleh e-government. Oke, selanjutnya yaitu perubahan dan manajemen perubahan. Perubahan dan manajemen perubahan, tujuan dari setiap langkah-langkah perubahan adalah mempertahankan dan memperbaiki kehidupan. Berubah artinya beradaptasi, menyesuaikan diri, dan menjadi lebih berdaya untuk mempertahankan dan memperbaiki keadaan atau kehidupan di masa yang akan datang. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun luar organisasi tersebut. Oke, selanjutnya yaitu tentang hambatan perubahan. Hambatan perubahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, resistensi individual. Resistensi individual karena kebiasaan kepribadian, rasa aman dengan sistem lama, faktor ekonomi, ketakutan dengan ketidakpastian sistem baru, dan persepsi negatif. Individu-individu punya potensi sebagai sumber penolakan atas perubahan. Oke, hambatan perubahan yang kedua yaitu resistensi organisasional. Organisasi secara umum pada hakikatnya memang konservatif. Secara aktif, mereka menolak perubahan. Ada beberapa sumber penolakan atas perubahan secara organisasional, yaitu dampak luas perubahan, inersia kelompok, ancaman keahlian, dan ancaman alokasi sumber daya. Selanjutnya yaitu tentang faktor kritis manajemen perubahan. Faktor kritis adalah faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan dari suatu perubahan. Faktor-faktor kritis terdiri dari kepemilikan, regulasi, pengukuran performansi, situasi keliling, psikolog perubahan, proses bisnis, dan pemahaman waktu. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir, taktik mengatasi penolakan atas perubahan. Coach dan Friends JR mengusulkan ada 6 taktik yang bisa dilakukan untuk mengatasi resistensi perubahan, yaitu yang pertama ada pendidikan dan komunikasi,
Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Yang keempat, negosiasi. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Dan yang terakhir, paksaan. Oke, cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya jelaskan tentang jurnal yang sudah saya review yang berjudul Manajemen Perubahan, Tantangan Implementasi E-Government. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye.